Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa. Semoga kita bisa cepat belajar seperti biasa di kelas. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bu Ayu masih membahas tentang organ gerak manusia, terutama pada otot. Nah, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan gerak aktif manusia dan hewan. Nah, Bu Ayu mau berbagi cerita sesuai dengan gambar yang ada di PowerPoint. Nah, ini merupakan gambar, anggap aja namanya Pak Beni ya. Kegiatan sehari-hari Pak Beni adalah mencakul sawah. Nah, wah, hebat sekali Pak Beni itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencakul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Andri. Betul sekali Andri. Pak Beni sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya, tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan di luar batas kemampuannya. Nah, jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, kita amati ya, jadi otot memiliki peran penting dalam setiap gerakan manusia, sama halnya dengan tulang. Nah, otot seperti yang tadi Boy bilang, merupakan alat gerak aktif manusia dan hewan. Coba kalian amati setiap aktivitas hari-hari kalian. Pada saat memegang sebuah benda, coba organ tubuh mana yang paling berperan penting? Nah, organ yang paling berperan penting adalah otot. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, apa saja sih Bu fungsi otot? Nah, fungsi otot menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yang berupa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, Bu Ayu akan menjelaskan tentang macam-macam otot. Nah, otot ada 3, yaitu otot polos, lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti. Nah, ciri-cirinya waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos ini adalah gelendongan terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Nah, dipengaruhi oleh otot saraf. Otot polos biasanya berada di dalam bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Nah, tidak diperintah oleh otot atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Nah, otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa dinamakan otot rangka?
karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ya. Nah, ciri-ciri otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Nah, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi bedanya kalau polos tidak sesuai dengan perintah otak tanpa sadar, sedangkan otot lurik tanpa sadar dengan perintah otak. Nah, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang, memiliki banyak inti, mempunyai pigmen dan inti sel yang berada di tepi. Nah, kemudian otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Nah, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi, yang bekerja secara sadar dengan perintah otak, yaitu otot lurik. Nah, selanjutnya Bu Ayu kasih tugas kalian membuat cover suatu kegiatan yang menyehatkan tubuh atau otot dan tulang. Contohnya kalian olahraga boleh, atau sarapan-sarapan yang sehat boleh. Nah, buat cover sesuai dengan kegiatan kalian. Nah, sertakan foto kegiatan menarik yang bermanfaat untuk kegiatan tubuh dan tulang. Nah, contohnya kalian kegiatannya bersepeda, berarti kalian harus membuat cover berupa orang menaik sepeda, atau covernya sesuai dengan foto kegiatan kalian. Contohnya kalian bersepeda dengan ibu, berarti covernya bersepeda gambar ibu dan kalian boleh. Nah, yang kedua, setelah buat cover, yang ketiga, ceritakan kegiatanmu itu minimal 3 paragraf. Nah, ceritakan lagi lewat video ya. Nah, selanjutnya, setelah belajar tentang macam-macam otot, Boy juga akan menjelaskan tentang macam-macam gerak otot. Nah, otot manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi yang lainnya antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Nah, selanjutnya, macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot yaitu gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerakan menekan di bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar, gerak menjauhkan, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia sebagai berikut. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia?
yaitu dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, ini berfungsi supaya terhindar dari gangguan atau cedera pada otot. Maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba atau kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Contohnya nih, kalian jarang banget berolahraga. Terus sekalinya kalian berolahraga, itu benar-benar di-push olahraganya. Contohnya lari, biasanya nggak pernah lari, tapi ini lari yang berlebihan atau main futsal sampai berjam-jam, itu berbahaya. Melakukan perenggangan. Nah, perenggangan ini dilakukan beberapa gerakan sebelumnya dan sesudah melakukan aktivitas. Contohnya apa? Kalau sebelum olahraga, pemanasan. Kita harus pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan latihan secara rutin. Jadi banyak latihan fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. Nah, latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban, bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, contohnya seperti senam. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, sedikitnya kita harus mengonsumsi 6 gelas air sehari. Air putih ya. Nah, yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makan makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang, bayam, dan banyak. Yang keenam itu meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, tugas yang kedua, dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, tugas yang kedua, tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yaitu tulang dan otot. Nah, minimal kalian menyebutkan sikap dan perilaku kalian minimal 5 ya. Untuk tugas ketiga, mengerjakan evaluasi bab 2. Nah, sekian penjelasan dari Bu Ayu. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Untuk tugasnya tulis di buku tulis aja ya, kirim foto ke WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.